Tahrimul Ghanaim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita sambung kembali membaca kitab Khasaisul Ummah Al-Muhammadiyah oleh Said Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Maki Al-Hasani. Nomor 11 ya. Tahrimul Ghanaimi alaihim. Mengharamkan harta ganimah atas mereka, atau pengharaman harta ganimah atas mereka, umat-umat dulu, terutama Bani Israel. Fakanu izaktanamu syai'an min a'daihim, maka adalah mereka apabila mereka mendapat harta ganimah syai'an min a'daihim, sesuatu, kalau makna bahasa Indonesia, apabila mereka mendapat sesuatu dari harta ganimah dari musuh mereka. Kalau mereka berperang dengan orang musyrik atau orang kafir, Bani Israel, lam yahilla lahum, tidak halal bagi mereka, lam yahilla lahum, tidak halal bagi mereka, ayakhuduhu, untuk mengambilnya. Lam yahilla lahum, tidak halal bagi mereka bahwa mengambilnya, akannya. Jadi tidak halal bagi mereka untuk mengambilnya. Jadi kalau umat Islam, umat Rasulullah, kalau ada harta ganimah halal, berbeda dengan mereka. Mereka lam yahilla lahum ayakhuduhu, tidak halal bagi mereka untuk mengambilnya. Wa yatasarrafu bihi, dan bertasarruf padanya. Kalau bertasarruf, tasarruf itu kan memutar-mutar. Sarruf itu kan putar-putar. Tasarruf, kalau putar, mau disedekahkan, mau diberikan, mau dijual, mau dihebahkan, itu namanya tasarruf. Nah, mereka tidak boleh. Kalau umat Islam, ya boleh saja, mau dibawanya pulang untuk keluarganya sendiri, mau dia jual juga boleh, mau dibagi sedekahkan juga sama orang lain boleh. Pendeknya sudah menjadi milik orang-orang yang ikut perang sabilillah. Kalau meninggal, syuhada, syahid. Kalau tidak meninggal, ada harta ganimah, semua apa yang ada dibagi oleh Rasulullah. Dalam surah Al-Anfal, falillahi khumusahu. Maka bagi Allah wa rasuli, seperlima untuk Allah dan Rasul. Bagus, yang 4/5 lagi dibagi-bagi untuk macam-macam lah itu kan. Yang ikut sabilillah, yang ikut perang, atau keluarganya yang sudah ikut meninggal, maka ditasarrufkan juga dapat bagian, atau fakir miskin, kerabat, anak yatim dan lain sebagainya. Berbeda. Bal yajami'unahum, bahkan mereka mengumpulkannya. Wa tanzilu narum minas sama'i fatuhriqahu, bahkan mereka menghumpulnya, dihimpun, digabung. Wa tanzilu narum minas sama', dan turun api dari langit lalu membakarnya. Ini akan gak ganjil kan kalau macam kita, nggak pernah kita lihat begini. Kalau mereka orang-orang Bani Israel
untuk mendidik mereka, mengajar mereka sampai 9 mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Maka mereka dapat manna dan salwa. Pasukan Nabi Isa, anzil alaina ma'idatan minasa, datang hidangan. Itulah kalau mereka kan. Mereka juga memang ganjil. Rasulnya ganjil, umatnya juga ganjil-ganjil. Nasibnya ganjil-ganjil. Dari negara mereka pernah juga terusir ke Bukit Ti sampai 40 tahun. Tidak bisa kembali, terkatung-katung di daerah orang. Karena bandelnya, karena durhakanya kan. Nah, tapi mereka dapat mana, dapat salwa. Kita enggak pernah. Nah, tapi Rasulullah dan bersama umatnya, sama sahabat-sahabatnya, ya banyak mendapat harta ganimah. Dibagi-bagi Rasul. Tapi mereka tidak boleh. Tidak boleh mengambilnya dan juga tidak boleh untuk mentasarrufkannya. Tidak boleh dikutak-katik. Bal yajma'unahu, bahkan mereka mengumpulnya, dihimpun itu ganimah itu semua. Wa tanzilu naru minas sama, dan turun api dari langit membakarnya, habis selesai. Sudah datang dari langit membakar untuk seharusnya buat mereka, tapi tidak boleh. Payah sadarnya. Yang luar biasa itu. Kesadaran mereka luar biasa. Bandel. Luar biasa memang. Barangkali otaknya pintar, jadi tukang mengakali. Itulah Bani Israel Yahudi itu. Fayakunu dalika alamata qabuli ghazwatihim. Fayakunu dalika alamata qabuli ghazwatihim. Maka adalah demikian pertanda diterimanya peperangan mereka. Jadi berarti kalau begitu, tanda sudah perjuangan mereka ikhlas, menang. Tapi kemenangan tidak bisa dimiliki harta rampasan yang diperoleh dari orang-orang kafir, musuh-musuh mereka. Musuh Nabi Musa, musuh Nabi Isa, dan musuh rasul-rasul mereka. Kama qala Allah Ta'ala, bagaimana isyaratnya ini difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, hatta ya'tiyana biqurbanin ta'kulhun nar, sampai atau sehingga datang kepada kami dengan kurban yang dimakan akannya oleh api. Jadi pertanda bahwa aturan harta ganimah buat mereka, tapi menjadi kurban buat mereka. Tapi ta'kulhun nar, dibakar oleh api. Surah Ali Imran ayat 183. Keistimewaan umat Rasul bisa dimanfaatkan. Jadi kalau api yang makan kan dia bisa dimanfaatkan. Dibakarlah. Nah, itulah bagaimana Allah membuat mereka supaya sadar taklifnya amat berat. Taklifnya berat. Tapi payah sadarnya. Ya ada juga yang sadar, tapi banyak yang tidak sadar. Amal ummatul Muhammadiyatu, adapun umat Muhammad, fa innallaha, inilah kalau umat Muhammad, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah, li syarafi nabiyyiha indahu, li syarafi nabiyyiha indahu, karena mulianya nabinya di sisinya. Karena asyarib, Nabiullah asyarib, nabi kita yang mulia, asyarib al-karim, as-sayyid,
Karena mulianya Nabi kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, ahalla lahumul ghanaimah. Dia halalkan bagi mereka ganimah. Ahalla lahumul ghanaimah. Dia menghalalkan bagi mereka lahum li ummatil Muhammadiyah. Itu kan? Li ummatil Muhammadiyah, dihalalkan oleh Allah bagi mereka umat Muhammad ghanaim, ganimah, harta-harta ganimah atau harta-harta rampasan. Boleh juga disebut harta rampasan. Baik dirampas ataupun ditinggalkan kafir lalu mereka lari pulang lalu itu dihimpun. Harta yang ditinggalkan mereka sah untuk umat Muhammad. Laki-lakinya, perempuannya, hewannya, uangnya, emasnya, dinarnya, dirhamnya, semua unta, lembu halal. Tinggal bagi. Luar biasa. Kalau perempuan dibagi menjadi budak masing-masing. Pembagian budak-budak ini pun sahabat berlomba itu. Berlomba untuk budak. Ada budak itu memang jadi pembantu di rumah lah. Pembantu di ladang, laki-laki perempuan. Kalau perempuan menjadi budaknya, malakat aimanuhum. Jadi milkul yamin. Nah, kalau disuruh kerja masak di rumah, menggembala kambing, tentu harus disesuaikan. Jangan pula nanti jadi bala. Disuruh bikin masak, jahat dia. Gimana pula? Jadi kan mereka itu dites orang itulah, diselidiki. Ya mungkin yang berat-berat dulu kan. Mengurus ladang, mengurus kurma, melayani, membersihkan halaman, ada semua. Macamlah. Kalau dia lihat memang orangnya baik, ya kalau perempuan cocok dia dimerdekakannya, dinikahi. Kalau tidak dimerdekakan, dimiliki saja sebagai budak. Kalau laki-laki itulah pekerja-pekerja lah, ke ladang lah itu. Kalau tidak, jual. Pergi ke pasar, bawa ini. Ini budak saya, mau beli ini. Kalau tengoknya memang gagah, kuat. Ini cocok, ini mengurus kurma. Dibelinya, bayar. Itu tasarruf namanya itu kan. Kerja sahabat dulu lah begitu itu. Kalau kita kan asing ini rasanya. Persoalan budak-budak ini sangat asing. Dan kita tidak kenal itu. Kalau pada masa dahulu kala, ya resmi dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama sabata fil hadits sahih, kama sabata bagaimana telah sabit fil hadits sahih, dalam hadis yang sahih al-muttafaqi alaihi, yang hadisnya riwayat muttafaq alaih, riwayat yang telah disepakati oleh Bukhari Muslim. Kalau muttafaq ini begini, di sahabatnya pun serupa. Kalau Bukhari ini Muslim, selidiki guru diselidiki, guru selidiki. Nanti ujungnya Abu Bakar. Semua sahabat cocok, sanadnya terkumpul pada satu, itu muttafaq alaih. Tapi kalau nanti hadisnya sama terus dari Bukhari Muslim juga berbeda, tapi yang dari Muslim misalnya nanti ujungnya ke sahabat bukan Abu Bakar, bukan Umar, entah Zaid bin Sabit. Nanti sini juga Ubay bin Ka'ab. Ini namanya Rawahus Syaikhan. Rawahus Syaikhan diriwayatkan oleh dua syekh dengan jalur sanad berbeda. Kalau muttafaq alaih sama gitu. Sumbernya itu. Guru-guru ini kan banyak ini. Yang di Makkah, yang di Madinah, yang di Baghdad, di Irak, di Syam, di Taif, di
Bahrain, di Yaman, macam ulama-ulama itu. Jadi dikenal sahabat Bukhari, gurunya lebih 1000. Untuk satu hadis dikejarnya itu. Itulah luar biasanya Bukhari itu kan. Bukhari itu luar biasa. Bagi Muslim aja Bukhari itu, di matanya Bukhari itu luar biasa. Dia minta izin untuk mencium kaki gurunya. Sampai begitu, luar biasa. Jadi kemahiran dia itu terinspirasi dari gurunya Bukhari itu. Bagi Muslim itu luar biasa. Wa ja'alaha halalan mubarakah, dan dijadikannya oleh Allah sebagai hal yang halal lagi berkah. Karena bagaimana tidak berkah untuk memperjuangkan harta itu lewat nyawa. Kalau mati-mati, hidup-hidup. Yang didatangi itu tombak. Yang didatangi itu panah. Yang didatangi itu apalagi? Saib. Pedang. Di pedang dia, kalau tidak kita pedang dia medang kita. Dia membunuh kita. Itulah. Jadi kalau dalam catatan sejarah Ghazwah Rasul bertanding satu-satu ahli dengan kafir, satu-satu ditonton umat, ditonton sahabat, bisa main sama semua. Kalau ahli biasanya begitu langsung tumbang lah itu mati. Begitu dia. Jadi pedangnya itu, apanya itu kan sama ahli lah itu. Oh jadi kalau mereka semua harta peninggalan mereka, mau berapa ratus unta, berapa ratus lembu, kambing, domba. Karena itu kalau perang dibawa. Itu untuk makanan juga itu bagi masing-masing kan. Kalau lapar potong kambing kan, potong domba, potong ini semua. Sambil tunggangan. Ya uangnya masa itu juga. Jadi semua kalau udah dapat maka itu menjadi harta ghanimah. Halalan mubarakah. Fakulu mimma ghanimtum halalan thayyibah. Al-Anfal 69. Makan kamulah atau makanlah dari apa yang kamu dapati dari harta ghanimah, halal lagi baik. Itulah harta ghanimah itu untuk umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 12. Tahrimu sholati alaihim. Pengharaman atau mengharamkan solat atas mereka illa fi maudhi'a makhsusatin, kecuali pada tempat khusus. Orang itu tidak boleh rupanya sembarang. Maka kita lihat sampai sekarang tertularlah itu. Orang Kristen masuk gereja dan khusus. Makanya mereka kalau Katolik, gereja Katolik. Kalau gereja Protestan, gereja Protestan. Kalau Katolik di dunia satu. Modelnya pakai paus. Ya karena memang raja opung mereka si paus lah dulu yang agama Kristen itu kan. Bukan agama Nasrani, agama Kristen. Kata Irene. Irene bilang kan agama Kristen diciptakan oleh paus. Jadi sampai sekarang pimpinan tertinggi orang Katolik itu paus lah. Di Vatikan. Vatikan itu kecil. Entah macamnya hanya beberapa puluh hektar. Dipagar lah itu di dinding beton. Itulah kerajaan Katolik itu. Jadi Katolik dia mengurus umat Katolik sedunia ini, itulah pucuk pimpinannya. Kalau Protestan berbeda-beda. Proteslah namanya kan. Apa yang dibuat paus itu diprotes macam Martin Luther, diprotesnya lah itu. Nah, ujungnya tapi sama-sama ya Kristen juga lah semuanya itu. Karena mereka yuharribunal kalima amma mawadhihi. Mereka merubah ayat-ayat kitab mereka dari tempatnya, lokasinya
tukar buang. Itu namanya yuharib. Mereka tukar. Itulah perlombaan agama itu. Jadi mereka diharamkan solat mereka. As-solatu ad-du'a, itu lugatan. As-solatu lugatan ad-du'a. Tapi kalau menurut definisi solat kita Islam, al-aqwalu wal af'alu mukhtasatan muftatahatum bitakbir wa mukhtatamatum bitaslim. Itu solat kita kan. Aqwalun wa akhwalum makhsusah muftatahatum bitakbir wa mukhtatamatum bitaslim. Beberapa qaul, beberapa perbuatan, qaul dan af'al kan, yang khusus. Dimulai dari takbir dan diakhiri ditutup dengan salam. Itulah solat kita. Kalau solat mereka, mungkin kita tidak tahu, tapi kembali kita kepada apa? Makna solat, doa. Bagaimana cara doa mereka, itulah solat mereka. Wa tahrimu sholati alaihim illa bi maudhi'a makhsusatin, mengharamkan solat atas mereka kecuali pada tempat khusus. Jadi tempat-tempatnya khusus. Wa dzalika anna mamadha minal umami, yang demikian bahwasanya orang-orang yang sudah lalu dari umat-umat terdahulu, mamadha minal umami, orang-orang yang telah lalu dari umat-umat sebelum, kanu la yusalluna illa fi amakina makhsusatin, adalah mereka tidak solat kecuali pada tempat-tempat khusus. Bayangkan bedanya dengan kita kan? Sangat berbeda. Mereka tidak dibenarkan untuk melakukan ibadat mereka kecuali pada tempat khusus. Kalbiya'i wa suami wal kanais, seperti biak. Sebetulnya ini semuanya hampir samanya ini. Biak wa suami wal kanais. Kanisa. Biak gereja juga, suami gereja, kanais gereja. Cuma kalau kita umat Islam disebut masjid. Kalau Kristen disebut gereja, gereja Katolik, gereja Protestan. Lalu kalau Hindu pura, kalau Buddha vihara, kelenteng kalau orang Konghucu sekarang ini. Kalbiya'i wa suami'i wal kanais, seperti gereja, suami al kanais, sama-sama gerejanya ini. Kanais, kanisa juga gereja, suami, tapi itulah. Ada yang menjadi bentuk biang, pura, ada kanisa, betel, sinagog, macam nama-namanya itu. Sekarang kalau Kristen, Betel.
Betel itu berasal dari Bait Laham, Baitul Lahmi. Karena Isa alaihissalam dilahirkan di Baitul Lahmi. Jadi padahal betulnya Bait Laham, Laham daging. Jadi rumah daging dilahirkan. Jadi Baitul Lahmi namanya. Rumah kelahiran Nabi Isa alaihissalam dulu. Belakangan dibuatlah menjadi rumah. Dulu di bawah pokok kurma. Gitu dia. Faman ghaba minhum an mawidi sholati, maka siapa yang gaib minhum dari mereka, an maudi sholati dari tempat sholatnya. Jadi siapa yang tidak bisa hadir di tempat kanisahnya, di tempat biangnya, di tempat suaminya, atau di tempat keneset. Kalau sekarang, kalau orang Yahudi disebut mereka sinagog. Sinagog Knesset. Kanisah asalnya, kalau bahasa Arab kanisah, tapi mereka meribut sinagog Knesset. Itu Yahudi punya. Jadi kalau biang itu rumah ibadahnya agak kecil, kalau suami besar sama kanisahnya. Itu aja beda-bedanya. Mereka sebut-sebut, kita aja disebutnya menjadi, kalau sekarang ini, kalau yang Quran sebut masjid haram, jelas ada. Nah, kadang Allah juga menyebut dalam Al-Quran musola. Nabi juga menyebut musola. Apa Nabi? Apa kata Nabi ya? Man wajada sa'atan kok bisa lupa hadis saya. Man wajada sa'atan walam yudhi fala yaqrubanna musallana. Siapa yang mempunyai kesempatan lalu dia tidak mau berkurban, jangan dia datang ke musola kami, kata Nabi kan. Jadi musola bisa disebut ada bangunannya, tapi ada juga Nabi terbukti pernah dia sholat di musola tanah lapang, tidak dalam bangunan. Karena waktu itu di Masjid Munawwarah tak muat, maka Nabi melakukannya di tanah lapang. Dan ilahnya juga ulama mengatakan karena Nabi sholat tidak muat lalu di lapang, atau juga ada datang hujan, maka Nabi sholat di Masjid Munawwarah. Jadi dari mereka paman ghaba minhum an maudi sholati, orang yang gaib dari mereka dari tempat sholatnya, lam yajuz lahu, tidak boleh baginya ayusalliya fi ghairihi, lam yajuz lahu ayusalliya fi ghairihi, tidak boleh baginya untuk sholat di tempat lainnya, min biqa'il ardi, biqa'il ardi ini unggukan tanah. Unggukan ini misalnya kalau ada ini agak ke dalam,
Lalu biasanya ini ditimbun sehingga menjadi biqa', tanah, tumpukan tanah. Lalu dibangunlah di atasnya bangunan. Jadi asalnya itu biqa'. Biqa' itu unggukan tanah, kumpulan tanah lah. Atau mau kita sebutkan sekumpulan tanah begitu. Tidak boleh baginya untuk sholat di tempat lainnya dari unggukan bumi hatta ya'udu ilahi sehingga dia kembali ke situ. Kembali ke tempat kanisatnya itu, biang atau suaminya. Jadi mereka tidak boleh. Dia harus beribadat ke situ. Kita lihat dah gereja-gereja, mereka hanya gerejanya itu aja. Kalau dia ke tempat lain, takkan masuk gereja itu. Nanti pulang dia ke gerejanya, dia pulang. Begitulah mereka. Hatta ya'uda ilaihi, sehingga dia kembali kepadanya. Summa yaqdi kullama fatahu. Kemudian dia bayar atau dia qada. Summa yaqdi kullama fatahu. Kemudian dia bayar, dia qada setiap apa-apa yang telah dia luput darinya. Mana yang luput bayar. Jadi yang tidak tepat waktunya istilahnya qada lah. Summa yaqdi kullama fatahu, kemudian dia bayar secara qada. Bayar lampau waktu. Kalau adaan membayar tepat waktunya. Tapi kalau qada membayar di luar waktunya, sudah lewat kan. Itu qada. Yaqdi kullama fatahu, dia qada setiap apa yang dia luput akannya. Ini Fathul Bari kan. Wa indal Bazzari, dan di sisi Al-Bazzar, maksudnya ini kan riwayat dari rawi hadis Imam Al-Bazzar, itu maksudnya ini kan. Kan rawi hadis ini Al-Bazzar. Wa indal Bazzar, dan di sisi atau boleh juga menurut riwayat Al-Bazzar min hadis Ibni Abbasin, dari hadis Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, Abbas dan bapaknya. Anaknya Abdullah, anak bapaknya Abbas kan? Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Jadi karena dua-duanya memang sudah Islam, jadi radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Karena hanya orang Islam yang boleh diucapkan radhiyallahu anhu. Yang boleh diucapkan rahimahullah, rahimahumallah, rahimahumullah, yang menurut jumlah. Kalau dua orang, kalau kita menyebut ayahku dan omakku, rahimahumallah. Ayahku, omakku, opungku, laki perempuan, rahimahumullah. Begitulah itu. Supaya kita termasuk orang yang selalu aktif mendoakan ayah omak kita. Ya, kalau disebut ayah omak pakai rahimahumallah lah. Kalau bahasa Indonesianya kita, ya semoga Allah menyayanginya. Semoga Allah mengasihinya. Itulah rahimahullah itu kan. Kalau sahabat biasanya, para ahlul hadis, ulama-ulama hadis, radhiyallahu anhum, radhiyallahu anhu, atau radhiyallahu anha. Tapi kalau sudah ulama, mereka mendoakannya rahimahumullah.
Jadi ada setingkat lebih tinggi rodiyah itu. Kebiasaan ulama-ulama kita. Ulama-ulama hadis. Dan menurut riwayat Al-Bazzar, wa indal Bazzar min hadis Ibn Abbasin, dari hadis Ibn Abbasin radhiyallahu anhuma. Walam yakun ahadun minal anbiya'i yusalli hatta yablugha mihrabahu. Walam yakun ahadun, dan tiadalah seorang pun minal anbiya'i, dari para nabi-nabi, yusolli, melaksanakan sholat, hatta yablugha mihrabahu, sehingga dia sampai di mihrabnya. Ini tercatat dalam kitab Fathul Bari, kitab yang disusun oleh pengarang kitab Fathul Bari, Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar Al-Asqalani mencantumkan riwayat Al-Bazzar ini di dalam kitabnya, kitab Fathul Bari. Kitab Fathul Bari merupakan kitab tertinggi dan terindah, terbaik menurut pengakuan ulama dari pensyarah hadis Bukhari. Diperkirakan bahwa syarah Bukhari itu sampai 70. Kitab yang mensyarah kitab hadis Bukhari sampai 70, dan tidak ada yang mengungguli dari Fathul Bari. Itu. Jadi para nabi-nabi juga memang sudah begitu jalurnya. Mereka sholat hanya di tempat mihrabnya, di tempat ibadahnya. Amal ummatul Muhammadiyah itu, adapun umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita ini, fa innallaha ja'ala lahal arda masjidan, maka sesungguhnya Allah menjadikan laha li ummatil Muhammadiyati, laha. Jangan pula kenapakah ha muannas pula ni? Ya karena umat pula kan, umat Muhammad. Umat dia pakai ha, umat marta marbudah kan, yang muannas lah. Maka fa innallaha ja'ala lahal arda masjidan, maka sesungguhnya Allah menjadikan bagi umat Muhammad bumi menjadi masjid. Kalau kita bumi masjid menjadi tempat sujud. Walaupun kita maksudkan kalau sudah dibangun baru kita sebut masjid. Inilah masjid jami, Masjid Al-Ikhlas, Masjid Zunnurain, atau Masjid Miftahul Jannah, atau apapun. Tetapi dari kembali ke bahasa, bahwa di mana solat kita di ladang, di sawah, di kebun, di gunung, di lembah, begitu kita taruhkan di biqa' al-ard. Jadi kalau kita solat taruhkan sajadah daun pisang atau kain, maka tempat di bawah sajadah itu kan namanya biqa'ul ard. Itu sudah biqa'ul ard. Unggukan tanah atau setumpuk tanah yang menjadi masjid, tempat sujud kita. Ai maudhi'i sholatin la tahsud sholatu minha. Artinya tempat sholat tidak tertentu sholat darinya bimaudi'in. Kita tempat sholat tidak tertentu sholat minha darinya bimaudi'in duna ghairihi, tidak tertentu dengan suatu maudi', suatu tempat tanpa lainnya. Ini tempat sholat umat Islam. Ini tidak. Oh tidak, bukan begitu. Itu maksudnya bimaudi'in duna ghairihi. Tidak tertentu ini satu tempat sholat umat Muhammad Rasulullah duna ghairihi, tanpa yang lainnya.
Bagaimana kalau umat Muhammad? Ini masjid, ini masjid, ini masjid, sana masjid, bumi. Ju'ilat lial ardu masjidan, kata Nabi. Ju'ilat lial ardu masjidan. Dijadikan bagiku bumi tempat sujud. Begitu dia. Kehebatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kama sabata fi sahihi, bagaimana telah sabit dalam hadis sahih. Ini sahih Al-Bukhari, Kitabut Tayammum. Jadi hadis Nabi yang mengatakan ju'ilat liyal ardu masjidan, dijadikan bagiku menjadi tempat sujud, adalah hadis yang sahih. Hadis itu bukan khusus bumi saja, banyak lagi. Dijadikan bagiku musuh takut sama saya, begitu banyak lagi itu. Kalimat Nabi al-kalim, kalimatnya banyak, kalimatnya singkat tapi maknanya banyak. Itu termasuk untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nomor 13. At-takhsisut taharati bil ma'i. Pengkhususan bersuci dengan air. Itu nomor 13 bagi umat terdahulu. Takhsisut taharati bil ma'i, penetapan khusus atau pengkhususan penyucian hanya dengan air. Alat bersuci umat dulu hanya air. Wa dzalika anna man madha minal umami. Dan demikian bahwasanya orang-orang yang telah lalu dari umat, berarti bahwasanya umat terdahulu, begitu. Kana fi syara'i'ihim, kana fi syara'i'ihim wujubul iqtisari alal ma'i fit taharati, adalah pada syariat mereka adalah pada syariat mereka kewajiban al-iqtisar alal ma'i fit tahara. Ikhtisar itu kan meringkas, memperpendek. Jadi berarti kewajiban mengkhususkan pun boleh, memendekkan pun boleh atas air dalam bersuci. Hanya itu, ikhtisar itu maksudnya hanya. Itu hanya. Qasir itu kan pendek, ikhtisar pendek. Jadi kewajiban memendekkan, mengkhususkan atas air dalam bersuci. Wa adamu jawazil iktifa'i bi ghairihi, wa adamu jawazil iktifa'i bi ghairi, dan tanpa kebolehan. Wa adam itu kan tiada. Tapi kalau Adam kulit, Nabi Adam itu kan kulit itu, Adam. Adam itu kulit bumi. Dulu penciptaan Nabi Adam itu diambil Jibril dan Mikail dari kulit bumi. Berarti luar dari permukaan Allah. Entah mana itu tanah liat, tanah putih, tanah lumpur, tanah hitam. Macam itu digabung oleh malaikat itu. Seperti yang dijelaskan Ibnu Katsir dalam tafsirnya kan. Dicari mereka sesuai petunjuk Allah lah juga. Mereka mengambil mana tanah-tanah untuk calon diri Nabi Adam alaihissalam. Jadi Adam itu min adimil ardi, dari kulit bumi. Tapi kalau lain Adam tiada. Adam itu lawan wujud. Wa adamu jawazil iktifa'i bi ghairi, dan tanpa kebolehan memadakan dengan lainnya. Yang lain tidak boleh.
Fa'idha adima ahaduhum Fa'idha adima ahaduhumul ma'a, maka apabila tiada seseorang mereka akan air, berarti apabila tidak mendapatkan seseorang mereka akan air, lam yusolli, hatta yajidahu, sehingga dia mendapatkannya. Lam yusolli hatta yajidahu thumma yaqdi ma fatahu. Dia tidak solat sehingga dia mendapatkannya air kan? Lam yusolli hatta yajidil ma'a. Gitu dia. Lam yusolli hatta yajidil ma'a thumma yaqdi ma fatahu. Dia tidak solat sehingga dia mendapatkannya air, kemudian dia mengqadha apa yang telah luput akannya. Amal ummatul Muhammadiyatu, adapun umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa inna Allah Ta'ala, maka sesungguhnya Allah Ta'ala ja'ala lahal arda tahuran. Ja'ala lahal arda tahuran. Dia menjadikan baginya li ummatil Muhammadiyah laha. Kan? Ja'ala li ummatil Muhammadiyah al arda tahuran, bumi menjadi penyuci. Bumi itu suci, bumi itu juga alat menyuci. Itu dia. Umat Muhammad, bumi pun jadi penyuci. Fa ayyuma rajulun atas solata. Fa ayyuma, di mana saja. Fa ayyuma. Fa ayyuma, maka di mana saja. Rajulun, seorang laki-laki, seorang muslim lah, muslim laki perempuan, mendatangi sholat. Jadi atas sholata, aqama sholata, sama lah itu. Adas sholata, sama-sama boleh. Atas sholata, aqama sholata, adas sholata. Lam yajid ma'an, dia tidak mendapati air. Wajadal ardo tahuran, dia mendapati bumi menjadi alat pembersih, alat penyuci. Kama fi sahih, sabata fi sahihi, bagaimana sabit dalam hadis sahih. Tayamum laini, kita tayamum. Tak bisa uduk, tayamum. Tayamum semua bisa. Seorang laki-laki tidak dapat air, tayamum solat. Seorang laki-laki junub tidak dapat air, tayamum solat. Cuma satu tayamum, satu solat fardu. Boleh sunat berbilang. Seorang laki-laki junub, tidak ada air, tayamum, solat, boleh baca Quran, sunat nawafil, boleh menggauli istrinya. Seorang perempuan haid, tidak ada air, tayamum, solat, digauli suaminya dia, boleh. Tapi kalau perempuan haid,
Mandi wajib, mandi baru boleh sholat, mandi baru boleh digauli suami, boleh. Lalu haid, mandi tidak ada air, tayamum, sholat, satu tayamum, dia sholat baru dia gauli suami, boleh. Mandi, haid, sholat, digauli suami, boleh. Tapi kalau tayamum, digauli suami, baru sholat, tidak boleh. Ulangi tayamum balik, baru untuk sholat. Nah itu. Padahal dia hadas besar cukup dibolehkan oleh lewat tayamum. Itulah tayamum itu. Jadi tayamum itu alat pembersih dalam Islam. Umat Muhammad tidak boleh. Cari air sampai dapat. Itulah. Jadi kita lebih longgar. Tayamum dengan debulah. Kama sabata fi sahihi, sebagaimana sabit dalam hadis sahih. Kita baca sikit lagi ya. Thanian al-ikramu birrahmatil khassati. Yang kedua, tadi yang pertama itu rupanya al-ikram, memuliakan atau kemuliaan dengan rahmat khusus. Rasulullah, umatnya ini ada kemuliaan khusus bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa min khasaisi hadhil ummati, dan dari kekhususan umat ini, ikramuhum fil akhirati birrahmatil khassati, memuliakan mereka di akhirat dengan rahmat khusus. Itu ada lagi rupanya kelebihan kita umat Muhammad Rasulullah SAW. Kita diikramkan oleh Allah. Ada khusus di akhirat. Wadzalika binasil Qur'anil Karim, dan demikian itu dengan nas Al-Qur'anul Karim. Ada nasnya. Jelas punya nas yang dinas dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Ini dia. Faqad wasafal Qur'anul Karimu hadhil ummatal Muhammadiyata, maka sungguh telah disifati Al-Qur'anul Karim kita telah disifati, maka sungguh telah disifati Al-Qur'anul Karim akan umat ini, umat Muhammadiyah, bi annahu, dengan bahwasanya ja'ala sabiqa minhum sabiqan, dengan menjadikan yang sabik dari mereka menjadi sabik. As-sabiqunal awwalun dalam Quran Al-Waqi'ah, wa kuntum azwajan thalatha, wa kuntum azwajan thalatha fashabul maimana ma ashabul maimana wa ashabul mas'ama ma ashabul mas'ama wasabiquna sabiqun. Itu as-sabiqunal al-awwaluna bil iman, as-sabiqunal awwaluna dukhulal jannah. Gitu dia. Duluan beriman, maka jangan heran kita kalau Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali nanti duluan masuk surga dari kita. Kita asal masuk surga aja udah syukur. Udah syukur kalau masuk surga kita kan. Mereka as-sabiqunal awwalun. Jadi bi'annahu ja'ala sabiqa minhum sabiqan, dengan menjadikan yang sabik duluan beriman dari mereka, sabiqan duhulal jannah, duluan masuk surga. Jadi ja'ala sabiqa minhum sabiqan wal muqtasida lahiqan, yang pertengahan menyambung. Lahik. Yang sabik
Yang muktasid lahik. Ada syukur kali kita ini lahik. Apa doa yang diajarkan Rasul kalau ziarah kubur? Assalamualaikum ya darul mu'minin. Antum lana sabikun. Antum lana sabikun. Wa nahnu insyaallahu bikum lahiqun. Lahik. Assalamualaikum ya ahlad diyar. Wahai keselamatan buat kamu wahai penduduk negeri ini, kuburan. Antum lana sabikun. Kamu dari kami, kamu duluan masuk kubur. Antum lana sabikun. Apa lagi? Wa nahnu insyaallah bikum lahikun, dan kami insyaallah akan mengiringi, menyambung. Itu dia. Lahik. Wal muktasid lahiqan, dan muktasid pertengahan menyambung. Mengiringi pun boleh. Wa zalima li nafsihi maghfurun lahu. Wa zalima li nafsihi maghfurun lahu, dan yang menzolimi dirinya. Ini wa zalima li nafsihi ini muslim maksiat ini. Muslim yang maksiat itu sebenarnya zalima li nafsi. Itu dia itu. Enak dia meninggalkan sholat, puasa pun tidak, merokok pula di tengah orang. Luar biasa beraninya. Apalagi zaman sekarang kan. Itu sebenarnya zolim li nafsi. Dia menyiksa dirinya. Supaya nampak betul menyiksa dirinya, nanti baru tahu. Wa zalima li nafsi maghfurun lahu, dan yang menzolimi bagi dirinya, maghfurun lahu, mendapat keampunan baginya. Nasnya ini, Allah Ta'ala berfirman, summa awrasnal al-kitabah. Kemudian kami wariskan kitab. Alladzina istafaina min ibadina. Yang telah kami pilih dari hamba kami. Umat Muhammad lain. Sudah dipilih Tuhan kita menjadi umat Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diwariskan kepada kita kitab Quran. Faminhum zalimun lin nafsi. Maka sebagian dari mereka, minhum ini min ibadina. Faminhum min ibadina zalimun lin nafsi. Sebagian. Jadi Allah menyebutkan di sini yang maksiat duluan. Faminhum zalimul li nafsi, maka sebagian dari mereka menzalimi bagi dirinya. Ini kelas 3 sebetulnya, tapi sebutkan di pertama. Faminhum zalimul li nafsi, wa minhum muqtasidun, dan sebagian dari mereka pertengahan, muktasid. Wa minhum sabiqun bil khairat, dan sebagian dari mereka sabiqun bil khairat, lebih duluan dengan berbuat kebaikan. Ya duluan lah Abu Bakar berbuat khair daripada kita. Umar, Utsman, Ali, sahabat ratusan ribu. Duluan mereka sabiqun bil khairat ketimbang kita. Kita tabi'nya entah berapa sudah ini. Kalau kita tulis, kalau menurut tahun abad, sahabat. Habis sahabat, tabi'un. Berarti murid sahabat. Baru murid tabi'. Tabi'in. Baru tabi'in lagi. Jadi 1 abad 1, 2 abad 2, 3 abad 3, kita 15 lah ini.
Kita sudah 15. Kalau hanya menghitung abad. Kalau menghitung per generasi, oh lebih lagi. Kalau ahli-ahli menghitung generasi itu, mereka bikin tawaran begini. Kalau satu generasi itu dianggap 25 tahun, kawin dia. Jadi berarti bakal ada generasi di bawahnya. Tahun 26. Kalau dibikin satu generasi itu 40 tahun, tahun 41, maka generasi anaknya ada. Tapi kenyataan tidak mungkin 40 tahun orang menikah. Malahan 20. Jadi setiap 20 tahun laki-laki, atau kalau dilewatkanlah 5 tahun, 25. Setiap 25 tahun, maka seorang lelaki umat Muhammad Rasul ini akan menikah. Maka akan menurunkan generasi. Jadi kalau dihitung tabiknya menurut generasi, entah sudah berapa puluh kali ini tabik kita sekarang. Itulah hebatnya. Ya itulah. Paminhum zalimul li nafsi. Maka sebagian dari generasi itu, min ibadina, zalimul li nafsi, menganiaya dirinya sendiri. Wa minhum muqtasidun. Dan sebagian mereka muqtasid pertengahan. Wa minhum sabiqun bil khairat, dan sebagian dari mereka lebih duluan dengan melakukan kebaikan. Biiznillah. Zalika huwal fadlul kabir. Itu, demikian itu ialah karunia yang sangat besar. Itu bagi kita. Ini karunia besar. Terus ayat berikutnya. Jannatu adanin. Lahum jannatu adanin. Mereka mendapat jannatu adanin, sorga Aden. Yadkhulunaha. Masuk mereka ke dalamnya. Yuhallawna fiha. Mereka dipakaikan di dalamnya. Dipakaikan. Dikasih pakaian. Yuhallawna fiha. Mereka dipakaikan padanya. Min asawira min dahabin. Dari gelang emas. Oh, rupanya gelang emas ini kemegahan ini. Kebanggaan. Kalau kita enggak sukalah pakai gelang emas. Tapi kalau perempuan, macam mana pun, kalau masih bisa dia beli entah 5 gram, sini 10 gram, cincinnya 5 gram, gelangnya 10 gram, kiri lagi, di lehernya 20 gram, di telinganya 2,5 gram, 2,5 gram. Cincin, gelang, kiri kanan, telinga, leher 25 gram, baru di kaki 5 gram, 5 gram. Semua dibalut emas perempuan itu. Indah nampak. Kalau ada itu. Tapi di dunia laki-laki tidak dibolehkan. Kalau nanti laki-laki pun pakai emas bisa lengkap. Yuhallawna fiha min asawira. Dipakaikan padanya dari gelang, dari emas, walu'lu'an dan mutiara. Walibasum fiha ribiha harir, dan pakaian mereka di dalamnya sudra. Pakaian di surga itu nanti sudra. Wa qalu alhamdulillah. Mereka berkata, segala puji bagi Allah. Alladzi azhaba 'annal hazan, yang telah menghilangkan dari kami duka citaan, kegelisahan. Inna rabbana laghafurun syakur. Sesungguhnya Tuhan kita maha pengampun lagi maha bersyukur. Kalau hambanya solat, Allah bersyukur. Kalau Allah hambanya puasa, Allah bersyukur. Allah bersyukur maksudnya dibalasnya dengan pembayaran. Satu solat, 2 rakaat solat sebelum fajar, sebelum solat subuh, Allah akan balas asal ikhlas. Bayarannya tidak muat bumi ini menampung balasannya. Luar biasa itu. Baru 2 rakaat sebelum fajar. 2 rakaat sebelum subuh. Luar biasa. Alladzi ahallana darul muqamah. Yang telah menempatkan kami di negeri yang kekal. Darul muqamah. Yang telah menempatkan kami di negeri yang kekal. Min fadlihi, dari karena kurnianya.
Jadi masuk surga karena kurnia Tuhan, bukan karena amal kita. Karena kurnia Allah, karena rahmat Allah. La yamassuna fiha nasabun. Tidak merasakan kami di dalamnya nasab, lemah. Wala yamassuna fiha lughubun. Dan tidak merasakan bagi kami di dalamnya lesu. Surah Fatir ayat 32, ayat 35. Ini nasnya. Ini umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, allazina astafaina min ibadina. Itu hebatnya itu. Sedikit lagi. Wa makna hada, dan makna ini, annal haqq subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala, al-haqqu itu Allah Ta'ala itu. Allah Ta'ala itu al-haq. Yang benar. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala qasama hadhil ummata. Membagi umat ini. Allah Ta'ala membagi umat ini ila salasati anwa'in, kepada 3 macam. Al-awwalu, asyara ilahi biqaulihi. Yang pertama, dia isyaratkan kepadanya dengan firman-Nya, paminhum zalimul li nafsih. Paminhum zalimul li nafsih. Maka sebagian dari mereka menganiaya dirinya sendiri, menzalimi dirinya sendiri. Wa huwal mufarritu fi fi'li ba'dil wajibat. Wa huwal mufarritu, dan yaitu yang menganggap tafrid, anggap remeh, anggap leceh. Fi fi'li ba'dil wajibat, pada melaksanakan sebagian kewajiban. Layas. Enggak apa-apa lah itu, mufarid, tafrid. Enggak apa-apa lah itu, sekali-sekali enggak sholat. Sekali-sekali enggak puasa, enggak apa-apa lah. Wa huwal mufarid fi fi'li ba'dil wajibat, dan yaitu menganggap ringan, anggap remeh, menganggap leceh pada melakukan sebagian kewajiban. Al-murtakibu li ba'dil manhiyat, melaksanakan bagi sebagian larangan. Minumlah Ustaz, sekali-sekali enggak apa-apa lah minum tuak, katanya. Iya minum tuak pula Ustaz tu. Sekali-sekali. Al-murtakibu li ba'dil manhiyat, melaksanakan bagi sebagian larangan. Wa huwa alladhi, inilah zalimul li nafsi. Ini sebagian kelompok umat Islam ini. Paminhum zalimul li nafsi, anggap remeh sebagian kewajiban dan juga melakukan keburukan. Wa huwa alladhi khalata amalan sholihan, dan yaitu yang mencampurkan amalan sholihan, amal yang sholih, wa akhara sayyi'an, dan yang lain keburukan. Itulah dicampurnya. Itu namanya sudah zalimul li nafsi, kita sebut dengan ahlul maksiat, muslim maksiat, mukmin maksiat. Dikholatnya, campur, sama-sama dipakai. Asani, asyara ilahi biqaulihi. Yang kedua, dia isyaratkan kepadanya dengan firman-Nya Allah, wa minhum muqtasidun, dan sebagian mereka muqtasidun. Apa ini muqtasid? Wa huwal muaddi lil wajibat, dan yaitu menunaikan kewajiban. Itu. Menunaikan kewajiban. At-tariku lil muharramati, meninggalkan yang diharamkan. Ini kan dapatin ini. Dapatin ini.
Al-muaddi lil wajibat, at-tariku lil muharramat. Dan yaitu menunaikan atau melaksanakan kewajiban dan meninggalkan yang diharamkan. Wa qad. Kalau qad untuk madi litahqiq. Tapi kalau qad mudhari litar. Ingat. Litahqiq dan taklil. Taklil. Litaklil. Terkadang. Waqad yatruku ba'dal mustahabbat. Ini. Dan terkadang. Ini ya. Jadi qad litahqiq dan qad litaklil ya. Dan terkadang dia tinggalkan sebagian yang sunat. Wa yaf'alu ba'dal makruhat. Dan dia lakukan sebagian yang makruh. Qad. Terkadang. Itulah. Itulah muktasidnya itu. Tapi muaddi lil wajibat dan tarik lil muharramat. Jadi paling tidak kita di sini. Di sini kita ya. Asalis. Asyaru ilahi biqaulihi ta'ala. Diisyaratkan dengan firman-Nya Allah Ta'ala. Wa minhum sabiqun bil khairat. Dan sebagian mereka lebih duluan dengan melakukan khairat. Wa huwal fa'ilu lil wajibat. At-tariku lil muharramat. Wal makruhat. Wa ba'dil mubahat. Inilah sabiq. Yaitu yang melaksanakan kewajiban. Dan meninggalkan yang diharamkan. Meninggalkan yang makruh dimakruhkan. Ini peningkatan mereka. Yang makruh saja mereka usahakan tidak dilaksanakan. Dan mereka juga ba'dal mubahat ni jangan larikan ke fa'il ya. Al-fa'ilu lil wajibati at-tariku lil muharramati. Jadi wal makruhati tarik. Muharramat tarik. Makruhat tarik. Ba'dul mubahat tarik. Jangan fa'il ya. Itulah as-sabiq. Dia melakukan kewajiban, meninggalkan yang haram, meninggalkan yang makruh, dan meninggalkan sebagian yang halal. Meninggalkan sebagian yang mubah. Kenapa dia tinggalkan? Mungkin khilaful aula. Kurang elok. Walaupun boleh. Itulah. Jadi, kalau Ibnu Abbas sampai sini aja, insyaAllah akan datang. Intaha walhamdulillahi rabbil alamin. Sikit-sikit. Tapi bisa menerangi kita kan? Walhamdulillah.